Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi dzakarahu dzakirun wa bisyukrihi syakarahu syakirun wa ala wasi'i judihi ammalal mu'ammilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdun arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa wafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulai khutbah di pagi hari yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua kenikmatan yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat serta banyak umur, sehingga kita bisa melewati 10 hari yang mana Rasulullah SAW bersabda di dalamnya, ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam. Tiada hari-hari yang mana amal soleh di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian di antara 10 hari pertama itu ada hari Arafah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin aktsar min ayyatikallahu fihi 'abidan minan nari min yaumi Arafah. Tiada hari dalam 1 tahun ini yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menyelamatkan hambanya dari siksa neraka dibanding hari Arafah. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, terutama yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Juga dalam keadaan seperti ini, tatkala banyak sekali masjid-masjid yang tidak mengadakan salat Idul Adha, alhamdulillah dengan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa melakukan ibadah salat Idul Adha berjamaah di Masjid Al-Barakah yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 macam ibadah besar yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama hukumnya sunnah, dan yang kedua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang hukumnya sunnah adalah ibadah kurban, sebagaimana dijelaskan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa makna salat di sini adalah salat Idul Adha, dan makna nahar adalah menyembelih binatang kurban. Dan dalil yang menunjukkan bahwa perintah dalam ayat tersebut adalah sunnah
yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Salasatun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu." Ada 3 hal yang mana 3 hal ini diwajibkan atasku, akan tapi bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama adalah al-witru, salat witir. Yang kedua an-nahru, berkurban, dan yang ketiga adalah salatul duha, salat duha. 3 ibadah ini diwajibkan untuk Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita disunahkan bagi kita sebagai umatnya. Kecuali jika salah seorang di antara kita ada yang menazarkan hal tersebut, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Dan tentang keutamaannya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila adami min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tiada amal yang dilakukan oleh manusia di hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih binatang kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Sesungguhnya binatang kurban tadi akan datang nanti di hari kiamat dengan rambut, kuku, dan tanduknya untuk menjadi saksi kepada orang yang berkurban, sekaligus menjadi kendaraan bagi orang yang berkurban untuk menuju ke surga. Kemudian wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi. Dan sesungguhnya sebelum darah binatang kurban tadi menetes ke tanah, maka orang yang berkurban tadi telah sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsa, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putri beliau, "Ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, qumi ila nahriki fashhadiha." Saksikanlah binatang kurbanmu tatkala disembelih. Fa innalaki bikulli qatratin taqturu min damiha, maka sesungguhnya di setiap tetesan darah binatang kurban ini, ayyu faralaki ma salafa min dzunubiki, akan diampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Lantas Sayyidah Fatimah pun bertanya, "Ya Rasulullah, ahadza lana ahlil baiti khassah am lil muslimina 'ammah?" Wahai Rasulullah, apakah ini keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada kita ahlul bait atau kepada seluruh orang muslim? Lantas Rasulullah pun menjawab, "Balil muslimina 'ammah." Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada semua orang Islam. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Inna li sahibiha bikulli sya'ratin hasanah." Sesungguhnya bagi orang yang berkurban akan mendapatkan pahala sebanyak bulu yang ada di dalam binatang kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah kedua yang dilakukan oleh umat Islam di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah haji, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan termasuk kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berangkat menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Dan di situ juga menyimpan keutamaan yang begitu banyak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma." Umrah yang satu menuju umrah yang lain itu menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tiada balasan yang pantas untuknya selain surga. Di dalam riwayat yang lain hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Barang siapa yang melakukan ibadah haji kemudian dia tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik atau maksiat, maka dia akan kembali sebagaimana kondisi dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya, tanpa memiliki dosa sama sekali. Akan tapi sebagaimana yang kita ketahui di saat ini, karena pandemi saat ini kita sebagai umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, sudah masuk tahun kedua, kita tidak diberi kesempatan, belum diberi kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Oleh karena itu, saya akan menyebutkan beberapa hal yang mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hal-hal tadi bisa sama
memiliki pahala yang sama dengan ibadah haji. Yang pertama yang masih sulit dilakukan untuk saat ini adalah melakukan umroh di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Barang siapa yang melakukan umroh di bulan Ramadan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan ta'dilu hajjatan ma'i, maka pahalanya sama seperti dia melakukan ibadah haji bersamaku, seperti melakukan ibadah haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk amal yang kedua yang mungkin kita semua bisa melakukan bahkan setiap hari adalah sholat duha atau sholat isyraq di pagi hari, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu, kemudian dia duduk, dia tetap di tempat duduknya, dia berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit. Thumma shalla raka'ataini, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapat pahala haji dan umroh. Bahkan Rasulullah SAW menguatkan hadis ini dengan mengatakan tamatin, 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 sempurna pahalanya, sempurna pahalanya, sempurna pahalanya. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah di dalam orang yang melakukan sholat duha atau sholat isyraq di pagi hari. Kemudian amalan yang lain yang menyamai pahala haji adalah bagi orang yang berangkat ke masjid dengan niat untuk belajar atau mengajar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, dia tidak ingin pergi ke masjid itu kecuali untuk belajar, untuk mengaji atau untuk mengajar, karena keajri hajin tamin hajjatuh, maka dia akan mendapat pahala orang yang haji yang sempurna hajinya. Kemudian ada juga amalan yang menyamai pahalanya pahala haji adalah pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah memiliki wudu, ila sholatin maktubah, menuju ke masjid untuk melakukan sholat fardu, sholat berjamaah, fa ajruhu ka ajril hajil mu'tamir, maka pahalanya dia seperti pahalanya orang yang haji. Wa man kharaja ila tasbihid duha, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid dengan niat melakukan sholat sunnah duha, la yansibu illa iya fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah umrah. Semoga kita semuanya diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan amalan-amalan tadi, sehingga kita bisa ditulis menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala ibadah haji meskipun kita tidak melakukan ibadah haji secara langsung. Kemudian saya akan menutup khutbah saya kali ini dengan kisah yang diriwayatkan dari Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, yang mana diceritakan di manaqib beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki kebiasaan dalam setahun beliau melakukan jihad fi sabilillah, dan di tahun depannya beliau melakukan haji. Tatkala beliau sudah siap-siap untuk berangkat melakukan ibadah haji, suatu ketika beliau lewat di suatu tempat, di situ beliau melihat ada seorang ibu-ibu yang mengais tempat sampah. Didatangilah oleh beliau, ternyata ibu tadi menemukan bangkai ayam, kemudian bangkai ayam tadi diambil oleh ibu tersebut. Lantas Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak pun datang, wahai ibu, akan engkau apakan bangkai tersebut? Apakah engkau tidak tahu bahwa bangkai itu hukumnya haram? Lantas sang ibu pun menjawab, ya diamlah kamu tidak tahu apa masalahku. Bagi kamu bangkai ini haram, akan tapi bagi saya bangkai ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah heran Al-Imam Abdullah bin Mubarak, kemudian beliau bertanya, ada apa dengan kamu wahai ibu? Maka sang ibu pun menjawab, ya sesungguhnya saya adalah seorang janda. Saya telah lama ditinggal mati oleh suami saya, dan saya memiliki putri, 4 orang putri masih kecil-kecil di rumah saya. Kami sudah berhari-hari tidak makan, sehingga
ini dengan kami akan makan bangkai ini, dan bagi kami ini hukumnya halal karena kami dalam keadaan darurat. Jika kami tidak makan ini, kami akan mati. Mendengar hal seperti itu, maka Al-Imam Abdullah ibn Mubarak pun menangis, seraya beliau memberikan semua bekal yang beliau siapkan untuk berangkat haji, beliau berikan kepada perempuan tadi. Sampai tatkala tetangga-tetangga beliau, orang kampung beliau pulang dari ibadah haji, setelah selesai musim haji, beliau pun berziarah, bersilaturahim untuk melakukan ziarah haji. Akan tapi setiap kali beliau datang ke tetangga beliau, setiap kali beliau datang kepada orang-orang yang telah melakukan ibadah haji, beliau selalu diberi selamat oleh tetangganya. Dan engkau juga, wahai Imam Abdullah, selamat juga, semoga hajimu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sangat berterima kasih karena engkau telah menemani kami mulai dari kami berangkat sampai tatkala kami melakukan ibadah haji di sana, sampai tatkala kami pulang. Terheran-heran Al-Imam Abdullah ibn Mubarak mendengar kisah tersebut, padahal beliau tidak sama sekali tidak keluar dari rumahnya apalagi untuk melakukan ibadah haji. Tatkala malam hari beliau mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah ibn Mubarak, jangan engkau kaget, jangan engkau heran karena keikhlasanmu tatkala engkau memberikan semua bekal yang kamu siapkan untuk haji bagi janda tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menjelma menjadi dirimu. Dan malaikat tadi melakukan ibadah haji yang mana pahalanya akan diberikan kepada kamu." Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, terutama dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi PPKM seperti ini. Semoga kita semuanya bisa memperhatikan keluarga, saudara, teman-teman, tetangga, di orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan khususnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah dan bala yang menimpa negeri kita ini khususnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semuanya sehat walafiat, panjang umur fi taatillahi wa taati rasulih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan di dalam harta kita, ilmu kita, keluarga kita, dan jika sudah waktunya, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nidham kalamullahil malikil alami dzil jalali wal ikram. Wallahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasaratil uyunu bin nadhar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa atamar ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وأصحابه المصابيح الورر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها العباد أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأي بكم أيها المؤمنون من عباده، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الكبرى وسيدنا حمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وأنصار رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين أجمعين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.